Oke guys, untuk malam ini pembahasan kita adalah berita-berita yang sedang viral di media sosial terkait yang sebelah sini. Jadi ada beberapa berita yang dinyatakan oleh beberapa media sosial atau mungkin media ya. Itu yang menyatakan kalau JHT harus JHT bisa dicairkan kalau sudah usia 56 tahun dan ketika sudah tidak menjadi warga negara Indonesia. Keduanya ketika sudah meninggal. Dan ada lagi yang masih belum saya bahas. Nah, di sini saya ingin tertawa sebenarnya, guys. Tapi saya juga sedih gitu loh kalau mendengarkan berita ini. Karena apa? Pertama gini, yang saya ingin tanda tanya ini bukan sebuah suatu video yang membuat kita kontra sama pemerintah. Saya setuju kok pemerintahnya Pak Jokowi ini bagus. Kenapa? Ekonomi negara kita semakin maju dan pemerataan ekonomi sepertinya sudah mulai dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi ini. Dan beliau pun sangat tegas. Jadi beberapa aset yang dikuasai oleh asing bisa kembali ke negara kita. Nah cuman terkadang yang namanya manusia memang benar sih memang ya. Nggak sempurna memang benar. Nah di sini kan pasti juga tidak akan bersama dengan Pak Presiden atau mungkin partai atau apa ya. Saya juga tidak tahu dengan politik. Saya ingin berpesan kepada Ibu Ketenagakerjaan. Begini Bu, kita mungkin ya ada beberapa yang bekerjanya ikut outsourcing. Apakah Ibu sudah mengkaji atau mungkin sudah melakukan riset kepada perusahaan outsourcing? Ketika mereka kena PHK atau mungkin kontraknya habis, mereka dapat pesangon. Dan keduanya, ketika mereka secara tiba-tiba dapat PHK dan apalagi pandemik seperti ini misalkan ya, apakah mereka mendapatkan pesangon, ucapan terima kasih lah misalkan satu kali gaji atau apalah seperti itu. Dan apa yang diberikan perusahaan kepada tenaga-tenaga outsourcing kepada karyawan-karyawannya. Nah, dengan adanya jadi ceritanya gini. Dulu di tempat kerja saya ini sempat tidak ada JHT. Karena saya berpikir ketika nanti tim saya putus kontrak, saya yakin pasti tidak ada tunjangan atau mungkin ucapan terima kasih ataupun mungkin ya satu kali gaji lah mungkin bisa dikatakan itu adalah terima kasihnya atas perusahaan kepada karyawan atas em, pengabdiannya. Nah itu saya yakin tidak ada. Makanya dulu saya sempat mengajukan ke beberapa perusahaan outsourcing untuk diberikan JHT. Nah fungsinya apa? Saya berpikir ketika karyawan tersebut putus kontrak atau mungkin kontraknya habis secara tiba-tiba, mereka ada tunjangan dari pemerintah sebenarnya gitu. Tujuan saya ya sebenarnya. Ini perlu diviralkan kalau kalian mungkin setuju. Jadi saya itu ingin sekali ketika tim saya putus kontrak itu mendapatkan uang pesangon. Ya, garis bawah ini perlu saya ulang-ulang. Ketika putus kontrak itu mendapatkan uang pesangon. Walaupun itu tidak banyak tapi itu udah merasa bangga mereka. Karena apa? Kalau kerja di outsourcing itu tidak dapat uang pesangon, Bos. Saya kali ini memang benar-benar kecewa dengan kebijakan ini. Karena apa? Ini udah saya lakukan gitu loh. Udah saya rencanakan. Ketika tenaga outsourcing yang sudah putus kontrak itu dia tetap mendapatkan uang pesangon dari BPJS-nya itu. Nah, tiba-tiba muncul kalimat yang seperti ini, peraturan yang seperti ini. Itu bikin saya ingin, aduh, gimana ya? Bayangkan seorang pimpinan kita sudah merencanakan sesuatu dan tiba-tiba ada aturan yang seperti ini. Saya sudah jauh-jauh hari merencanakan ini gitu loh. Dan tiba-tiba pemerintah membuat peraturan yang seperti ini tuh, aduh, gimana ya?
Mungkin kalian tahu sendirilah gimana rasanya. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu yang memimpin atau mungkin yang membuat ide-ide kayak gini, tolong dicabut. Karena saya sudah merencanakan ini sudah lama. Kasihan rakyat kita, terutama yang tenaga outsourcing ataupun kontrak. Mereka putus kontrak, tidak mendapatkan pesangon. Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan mendapatkan pesangon, juga dapat BPJS. Renungkan, Anda adalah manusia, pasti saya tahu. Kalian semua memiliki hati yang baik, memiliki hati yang lembut. Tolong cabut. Karena apa? Kasihan bos. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun dan tiba-tiba kalian mengunculkan stigma yang kayak gini. Apa ini gitu loh. Mereka putus kontrak, tiba-tiba tidak mendapatkan penghasilan. Itu mereka tidak dapat sangon gitu loh. Tolonglah, jangan buat aturan yang konyol-konyol. Kalau mungkin saya malah setuju kalau kalian membuat aturan outsourcing ataupun tenaga honorer yang putus kontrak diberi tunjangan dari pemerintah atau mungkin dari bukan pemerintah, nggak ada sangkut pautnya, ada uang pesangon satu kali gaji lah minimal atau mungkin berapa persen dari gaji karyawan. Jadi mereka putus kontrak itu ada tunjangan. Itu kasihan bos. Ya memang apa ya, saya ini juga kasihan ya, bukannya kasihan ya. Coba deh renungkan, mereka ini sudah menjadi masyarakat, membangun negara ini, kalian hanya bisa membuat aturan-aturan. Oke, kesuksesan kalian ada di peran negara ini. Oke lah, mungkin kalian ini adalah orang-orang yang pintar, mungkin ya orang-orang yang lebih dari kita. Tapi tolonglah bekerjalah yang dengan baik, buatlah aturan-aturan yang benar gitu loh guys. Kasihan lah kalau ketika kalian nanti, saya bingung ya mau ngomong apa di sini sekarang posisinya. Karena saya juga tidak mau ketika video saya ini viral dan tiba-tiba saya dipanggil polisi dengan em, dugaan provokasi mungkin atau mungkin ITE, itu saya juga nggak mau. Tapi saya sudah merencanakan ini dari lama dan saya sudah berjalan, udah 3 tahun berjalan dengan adanya JHT, kurang lebih kalau nggak 3 tahun 2 tahun lah. Dan itu fungsinya yaitu tadi, saya bertujuan ketika tim saya putus kontrak, mereka mendapatkan pesangon meskipun bukan dari perusahaan, tapi setidaknya mereka dari BPJS. Jadi saya minta tolong dengan sangat, cabut aturan seperti ini. Saya minta tolong dengan sangat. Kalau Bapak Ibu memiliki hati nurani yang baik, tolong cabut. Jalankan aturan yang BPJS sudah diterapkan sebelumnya. Kalau memang ingin peduli, kalian bisa membuat aturan yaitu meskipun itu honorer ataupun kontrak atau outsourcing, perusahaan wajib memberikan pesangon. Entah berapa persen, terserah. Itu adalah pesan saya. Semoga video ini didengar oleh ketenaga kerjaan. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya tidak ingin memprovokasi. Tapi saya juga adalah pimpinan perusahaan outsourcing. Saya sudah membuat em, rencana ini sudah lama dan saya sangat mohon-mohon. Saya terima kasih kemarin Ibu sudah memberikan mungkin bantuan kepada teman-teman yang memiliki BPJS. Saya sangat-sangat bangga dengan Ibu, tapi dengan pernyataan ini saya yakin ini bukan idenya Ibu sendiri. Oh, saya minta tolong dengan Ibu untuk mencabut peraturan ini. Karena saya yakin apabila nanti ini diterapkan, saya takutkan apabila terjadi kecelakaan kerja dan meninggal pasien tersebut, si pasien tersebut tidak cerita kepada keluarga dan nanti uang tersebut tidak diklaimkan oleh keluarga. Dan Ibu harusnya juga tahu semuanya yang ada di BPJS.
56 tahun itu waktu yang tidak cepat, yaitu lama. Dan saya yakin apabila nanti masuk di bank mereka, banknya sudah pasti diblokir karena tidak ada aktivitas. Dan keduanya, keluarganya pun pasti ada beberapa mereka yang tidak mengeklaim. Jadi saya minta tolong dengan sangat, apabila ibu mendengar video ini, sempat tahu video ini, saya minta tolong dengan sangat, karena ini udah saya rencanakan dari dulu. Saya kasihan kepada tim saya yang tenaga outsourcing, yang mereka putus kontrak tidak mendapatkan uang pesangon. Mereka bekerja tahun-tahun tapi tidak mendapatkan pesangon. Bahkan ada yang kerjanya tahun-tahunan tidak ada ucapan terima kasih setelah telah mengabdi. Bahkan mereka yang putus kontrak dikenal sebagai kekurangannya aja. Mereka lalai dengan prestasi atau pengabdiannya bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Saya minta tolong, karena ini sangat-sangat disayangkan aturan ini. Terima kasih. Mohon maaf video ini bukannya memprovokasi, tapi video ini saya ingin menyampaikan rencana saya yang dulu pernah saya buat, dan saya berharap rencana saya ini tidak begitu sia-sia. Terima kasih, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu.